Ya, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan oleh Pak CP kepada saya untuk memberi kesaksian ya. Sebenarnya saya sini agak grogi-grogi juga nih. Masalahnya yang saya hadapi ini senior-senior semua nih. Ya, terima kasih Pak. Saya sedikit memberikan kesaksian tentang perjalanan hidup saya sebelum saya kenal Tuhan sampai sekarang saya kenal dan dekat dengan Tuhan. Ya, kalau dari nama saya tadi Pak Ganda Silalahi Pak ya. Dari namanya Silalahi saya dari kecil lahir udah Kristen. Karena orang Batak itu semuanya Kristen. Tapi dalam perjalanan saya sebagai orang Kristen yang namanya Tuhan itu saya cuma tahu namanya aja. Jadi ya karena cuma tahu namanya, ke gereja juga ya bilang gereja itu Kristen kapal selam ya, setahun sekali kalau Natalan saya ke gereja, habis itu hilang, gaul sama orang-orang. Biasa orang-orang Batak itu ada kumpulannya, biasa suka mabuk-mabuk, suka dulu saya di sana biasa pangkalan saya tuh di depan LP Tangerang. Nah di situ ya orang-orangnya sering itu ya kalau buser itu sebulan bisa 2 kali datang situ ya, sambil bawa kamera sambil itu pada bubar semua dulu ya begitu. Memang saya orang Kristen tapi pergaulan artinya saya merasa hidup saya tuh lebih nyaman begitu dulu sampai ya di situ. Kalau orang ada di daerah Priuk atau di daerah mana kehilangan mobil datang situ, ngomong Batak dikit dia, bahasanya kira-kira, Bang, ada kemarin mobil kehilangan di sana di daerah Kojan. Oh ya, kapan? 2 hari yang lalu. Ya udah, tenang aja kamu katanya. Nanti bisa ketemu itu. Saya bingung, kok orang ini bisa begitu ya? Kayaknya saya sekedar berteman aja. Ternyata mereka itu punya punya wilayah-wilayah sendiri. Kalau daerah dia itu orang luar nggak boleh masuk. Kalau orang maling situ habis. Jadi punya wilayah-wilayah sendiri. Nah begitulah saya sebagai orang Kristen dulu sebenarnya ya pergaulannya begitu. Kalau yang namanya ada yang nggak senang. Di situ kan ada kali ya kalau nggak salah kali Cisadan ya. Di situ kalau nggak senang digetok pakai gelas, digetok pakai situ juga ada juga itu yang bawa itu senjata ya dibuang aja ke kali di situ. Jadi ya memang dulu itu ya begitulah. Walaupun saya orang Kristen pergaulannya begitu. Nah sampai pada suatu saat ini saya belum mengenal Tuhan. Sampai pada suatu saat saya dikerjain sama orang juga, namanya orang bilang tuh kamu tuh jangan polos ya. Kalau dulu tuh namanya orang tuh polos tuh ya polos gitu, tapi mereka itu punya pegangan, ada yang pegang apa gitu, jadi kalau ada yang kerjain nggak kena gitu. Nah saya dulu pernah dikerjain sama orang di mobil saya, di dashboardnya ada kemenyan putih, ada kemenyan hitam, ada nama saya tapi pakai tulisan Jawa kuno, terus ada pentol korek api diikat sama benang, diikat rapat dalam plastik, itu ada di dashboard. Nah karena teman-teman nggak seneng, dia tanya, udah nilai biarin aku tanya sama kawan aku, dia bilang ini ada yang mau ngerjain kamu nih. Nah karena saya waktu itu yang namanya polos, nggak percaya sama yang begitu-begituan, teman-teman pada tanya sana tanya sini. Wah ini ada yang mau ngabisin kamu, dia bilang ada yang mau ini. Tapi terus terang saya nggak percaya. Nah waktu saya simpan, saya ambil dari dashboard, saya simpan, mau saya bakar, saya bakar, saya pikir saya simpan di meja, di laci. Sorenya pas saya mau ambil, mau saya bakar, hilang. Lah kok nggak ada gitu loh. Nggak ada, akhirnya saya cari-cari nggak ada. Nah besok paginya saya mau kerja, ada lagi di dashboard. Saya bingung, ini kok bisa jalan sendiri gitu loh. Memang ini aneh ya. Nah sampai suatu saat ya karena perjalanan masih jauh dari Tuhan, itu ada aja ya yang selalu nih macam-macam ya. Artinya suatu saat saya ada di bengkel ketemu dengan orang semacam orang
Badui dia tapi pakai itu. Nah, saya nggak begitu tertarik sama orang ini. Yang saya tertarik melirik itu ada pistol 2 di sininya. Kan dulu kan orang pegang pistol sembarangan nggak boleh. Saya lihat, ya itu tapi saya pura-pura nggak ngelihat. Dia samperin saya, "Dek, sini," katanya. Ya saya namanya dipanggil, datang. "Kenapa, Pak?" Saya bilang gitu. "Kamu ini ada masalah," dia bilangin. "Ada masalah." "Masalah apa?" Terus terang saya nggak percaya sama yang begitu-begituan. Artinya yang berbau-bau okultisme. Dari dulu saya nggak percaya. "Kamu ada masalah." Terus katanya, "Kenapa, Pak?" "Kok Bapak tahu?" "Ya, sini," dia bilang. Dia panggil saya. Dia tanya, "Emang kenapa, Pak?" Nama kamu ganda kan? Ganda Silalahi." "Iya." "Kamu ada masalah, ada orang yang mau bunuh kamu," dia bilang. "Kok gitu?" "Iya, ada orang yang kirim kemenyan ke kamu." Saya bingung. Ini orang nggak kenal, ketemu di jalan, tahu nama saya, tahu sedikit tentang hidup saya. Dia tanya, dia juga ngomong, "Istri kamu si Anu kan, anak kamu si ini kan?" "Iya." Saya bilang, "Kenapa?" "Boleh nggak saya ke rumah kamu?" dia bilang. Ya terus terang yang begitu-begitu saya nggak percaya. Akhirnya karena dia tahu nama saya, tahu pekerjaan saya, tahu kondisi saya, akhirnya ya saya mau nggak mau percaya juga. Datang ke rumah. Saya pikir dia mau minta duit. Dia kasih tahu, "Nih foto saya." Ya, dia kasih tahu foto dia. Dia fotonya ada sama dulu Presiden Soeharto almarhum tuh ada. Saya lihat dia memang foto dia ada bareng gitu. Terus sama pejabat-pejabat saya lihat ada. Tapi saya percaya nggak percaya masalah itu. Saya mau ke rumah kamu, dia bilang. Ke rumah saya. Kemudian dia lihat, "Oh ini rumah kamu nih ada sesuatu," dia bilang, "ada sesuatu, ada yang ingin mencelakai kamu." Nah, kemudian ya namanya begitu, saya dikasih sama dia dulu itu tali pinggang sama apa namanya itu kayak bacaan-bacaan, kasih, "Kamu pakai aja ini," dia bilang. Saya bilang, nggak usah. "Ya udah kamu pakai aja, kamu mau mati enggak?" dia bilangin gitu. Ya akhirnya ya udah, saya pegang, saya simpan itu. Nah, saya percaya nggak percaya, dia bilang, "Nanti malam istri kamu yang ngomong sama kamu, kalau saya mau bicara istri kamu." Ya udah, setelah waktu berjalan, saya kasih uang, artinya uang buat ini. Nggak usah, dia bilang, "nggak usah. Ini saya buat bantu kamu aja." Kemudian dia pulang. Malam harinya setelah itu, saya lagi tidur, namanya suami istri tidur bareng ya. Istri saya tuh saya dengar kayak ada suara kakek-kakek samping saya. Ternyata istri saya itu kemasukan yang namanya dia itu namanya Jarona Kiwing dari Banten. Itu punya kerajaan Delhi, ngomong begitu. Kemudian dia bilang, "Anakku, kamu percaya nggak sama kamu?" "Enggak," saya bilangin. "Kamu nggak percaya?" "Enggak," saya bilangin. "Kamu siapa?" "Saya yang ketemu tadi siang." "Enggak," dia bilang. "Kalau kamu nggak percaya, coba kamu keluar, kamu lihat ada kembang, kamu lihat di bawahnya. Kamu lihat aja dulu," dia bilang. Saya lihat keluar, saya lihat kembang, saya buka, ternyata ada semacam rayap gitu. Ada 11 biji. Terus dia bilang, "Kamu ada lihat rayap kan 11 di situ?" Saya, ini jangan-jangan orang ini udah ngelihat tadi, saya pikir gitu. Tapi dia tidur. Istri saya itu tidur. Ini artinya itu orang yang masuk, pribadi yang masuk ini. "Ada berapa?" "Ada 11. "Betul kan?" saya bilang. "Coba kamu lihat sebelahnya lagi, sebelahnya pasti ada 6, dia bilang. Saya nggak percaya. Saya keluar lagi, saya lihat ada 6 bener. Ya saya kan orangnya nggak gampang percaya sama yang begitu-begituan. Masa sih ini bener enggak gitu, 6. Terus seraya waktu berjalan, dia bilang begini, "Nak, kalau kamu pengen panggil saya, kamu cukup oleskan kaki kamu," dia bilang, "kamu akan saya jaga." Ya maaf ya, ini kan dulu kan saya belum kenal Tuhan, jadi saya percaya nggak percaya sama yang begitu-begituan. Dia suruh saya pegang tongkat, pegangan saya itu tongkat, bikin di bawah kasur, tongkat yang kayak orang tua itu yang dari rotan, suruh letakin di bawah kasur. "Kamu setiap hari Selasa, hari Jumat kamu kasih minyak duyung," dia bilang begitu. Saya kan bandel, nggak mau. Lagi saya tidur itu bantal saya kayak dibeginiin. Loh, kok ada begini, saya bilang. Nah,
Itulah kita lihat, itulah saya lihat pengalaman saya, ada kekuatan kalau saya jauh nggak kenal Tuhan, ada yang ingin mendekatin diri sama saya itu. Terus dia bilang, kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa panggil saya, dia bilang. Nah, pernah suatu saat kakak saya punya anak, itu rumahnya memang agak angker, pernah lah ketemu di kamar mandi, ada ngeliat sesuatu sampai sakit itu 3-4 hari, sakit, nggak makan, nggak minum, artinya ngelamun gitu ngeliat. Nah, saya datang di situ, waktu saya datang dikasih tahu, ya saya itu percaya nggak percaya, tapi ya coba orang ini buktikan, ya apa yang tadi itu saya mau buktikan, bisa nggak gitu. Nah, ketika saya panggil, dia itu bisa nyahut jawab ya. Sorry bro, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi maksimal ya. Iya. Ya. Jadi kita lihat, saya lihat bisa gitu, dia tahu saya siapa, orang itu bisa ada komunikasi. Nah, begitulah seraya waktu berjalan, tapi terus terang dalam keadaan ini posisi saya begitu nggak nyaman selalu begitu. Nah, suatu saat dalam kondisi saya begini, saya diajak ke full gospel. Ya, dalam kondisi itu saya diajak full gospel. Saya sebenarnya mau undang tuh pirate saya tuh Pak Aon, mungkin pada kenal ya Pak Aon Yosua. Saya diajak ke full gospel, akhirnya saya disitulah mulai kenal, oh ternyata orang Kristen itu begini. Walaupun saya dari kecil orang Kristen, saya tahu oh ternyata ada Kristen itu begini, ada puji-pujian, ada kenal sama Tuhan. Nah, waktu itu saya diajak tuh hujan gede, tapi karena udah janji saya datang. Nah, dan setelah saya di full gospel, saya baru terus terang, saya kenal ke gereja, saya mulai aktivis di gereja, dasarnya itu dari full gospel ini. Saya datang ke full gospel, diajak, kemudian datang beberapa kali ya ke full gospel, kemudian saya nggak enak juga, orang di full gospel tuh pada punya gereja. Ya walaupun saya dari kecil ya Kristen, kok saya nggak punya gereja gitu loh. Orang-orang pada punya gereja di full gospel ini, gereja, saya tanya gereja di mana pada punya. Akhirnya bergabunglah saya di gereja. Tadinya ada beberapa gereja, kemudian terakhir saya di gereja Interkon CK7. Disitulah saya mulai bertumbuh, saya mulai kenal Tuhan. Dan yang namanya ini, disitulah setelah saya 2 kali dari full gospel, itu saya buang semuanya. Dan disitulah saya terus terang, walaupun apa yang saya lakukan, saya merasakan setelah buang itu, saya merasakan ada rasa sukacita ya, beda ya artinya. Saya merasa sukacita itu, itu kenyamanan. Kalau saya punya uang, belum tentu saya punya sukacita. Karena sukacita itu adanya dari kita, cuma kita yang merasakan, itu perasaan nyaman dari kita. Itu biasanya diberikan Roh Kudus. Nah, itulah saya mulai merasakan sukacita, dan saya mulai bergabung di gereja, saya bertumbuh di gereja. Kalau di gereja CK7 itu untuk jadi pengerjanya memang berat juga. Tiap pagi itu jam 4:30 ada doa fajar sampai 5:30. Tiap pagi itu harus bangun ikuti doa fajar. Dan seminggu 2 kali ke menara doa. Jadi kadang-kadang saya kalau diajak untuk doa Getsemani, kenapa jarang ada? Karena saya ada doa fajar di situ. Nah, puji Tuhan selama saya setelah dari full gospel ini, saya diajak ke gereja, saya mulai bertumbuh. Selama sekitar 5 tahun saya jadi pengerja, dan juga saya ada pegang komsel juga. Memang sedikit sih komselnya, kalau kita lihat fotonya kayak gini lah kira-kira komselnya tuh. Ya kebetulan saya jadi gembala komsel, dipercayakan dari gereja CK7 untuk bawa komsel. Mungkin itu aja kebagian saya. Terima kasih. Beri kemuliaan pada Tuhan.